Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi ya terkait P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2. Tetapi ini ada kabar bagus untuk teman-teman yang mengikuti tahap 2, ternyata P3K diperpanjang lagi Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita simak infonya hari ini Kamis 16 Januari 2025. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pendaftaran P3K 2024 tahap 2 itu diperpanjang lagi. Alasannya jelas. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini berhubungan dengan optimalisasi Bapak Ibu ya, optimalisasi penataan non ASN. Tentunya memastikan ya tenaga ASN ini yang masuk database BKN ini mendaftar. Nah, ini relate dari Bodita tadi ya. Jadi wajib diperpanjang. Nah, karena banyak teman-teman kita yang belum mendaftar. Memastikan data sesuai dengan kebijakan, memastikan kelulusan bagi tenaga non-ASN, dan memastikan pengangkatan pada jabatan teknis kesehatan atau pendidikan sesuai dengan kualifikasi. Kemudian memastikan ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya, seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa awalnya sih tentunya kondisi awal 15 Januari Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ternyata ada pengumuman diperpanjang lagi jadi 20 Januari 2025. Nah, kebijakan tersebut tertuang dalam surat Kepala BKN nomor sekian, tanggal 15 Januari 2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Tentunya semula masa pendaftaran seleksi PPPK dengan perjanjian kerja atau tahap PPPK 2024 tahap 2 ini 15 Januari. Jadi ini diperpanjang sebanyak 5 hari. Nah, jadi ini 5 hari ini dirasa cukup bagi teman-teman yang sekiranya belum menyiapkan perlengkapan itu segera disiapkan dari sekarang. Nah, berkas-berkas yang akan diupload, kemudian surat-surat itu wajib disiapkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran P3K tahap 2 untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman honorer database BKN yang ikut mendaftar. Tentunya ada beberapa teman-teman yang notabene ada TMS di tahap 1, ya kan? Jadi TMS tahap 1 atau TMS di CPNS itu bisa mendaftar, ya kan? Teman-teman yang notabene non-ASN yang terdata di database BKN ini bisa mendaftar. Kemudian pemerintah melalui BKN memberikan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 selama 5 hari, tanggal 16 sampai 20 Januari 2025. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa guna memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Demikian kata PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Muhammad Ridwan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dijelaskan juga bahwa Kebijakan perpanjangan ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan PPPK tahun anggaran 2024. Dan ini berdasarkan keputusan Pan-RB ya nomor 16 tentang P3K paruh waktu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa download ya di internet, ini ada P3K paruh waktu itu sudah diresmikan. Nah, ini peraturan pemerintah keputusan menteri ya nomor 16 tahun 2025. Kemudian kita lihat di poin ke-7 Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan berikut. Yang pertama tentunya pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu mengusulkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu kepada Menteri Menpan RB. Kemudian rincian tersebut akan dianalisis nih, ya kan, apa dari PPK tadi dianalisis oleh Menpan RB. Kemudian Menpan RB secara berkelanjutan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu tersebut pada setiap instansi pemerintah. Dan langkah selanjutnya adalah rincian kebutuhan PPK paruh waktu itu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis, dan
lain-lain seperti itu. Akhirnya nanti tetap akan diterbitkan NI BPPK seperti BPPK penuh waktu juga. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Mungkin ada perbedaan masalah gaji dan tunjangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut, kita sepilkan beritanya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini resmi ya dari BKN, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan. Kepala BKN mengingatkan pejabat pembina kepegawaian memerintahkan kepada pejabat pengelolaan kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, itu menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. Nah, ini tentunya ada macam-macam ya, ada bisa Pemda, ya kan masing-masing Pemda, kemudian bisa melalui media sosial dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini tentunya harus sampai ya di teman-teman honorer yang belum daftar tentunya. Kemudian ya, poin yang kedua itu adalah memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN itu sudah melakukan pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga itu adalah menginfokan atau menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN bahwa bila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi seperti itu. Kemudian diketahui juga bahwa Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan Bapak Ibu ya pada seleksi pegawai PPPK yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Tentunya ini sudah diresmikan di 13 Januari kemarin gimana secara umum itu disebutkan bahwa Kemenpan RB nomor 15 ini honorer database BKN yang bisa melamar pada seleksi PPK tahap 2 ya ini yang pertama itu adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat. Administrasi pengadaan PPK tahap 1. Nah, TMS tahap 1 ini bisa mendaftar di P3K tahap 2. Kemudian yang kedua itu adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Ini juga bisa mendaftar di tahap 2. Kemudian yang ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti. Nah, ini yang tidak hadir Bapak Ibu ya. Itu ternyata bisa ikut di P3K tahap 2. Dan yang terakhir, itu adalah teman-teman yang memenuhi syarat juga seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini juga teman-teman ini wajib mendaftar di tahap 2 supaya nanti bisa dituntaskan ya. Intinya di tahun ini nanti misalkan ada formasi ya P3K full time. Kalau nggak ada formasi ya diparuh-waktukan dulu, tetapi itu tentatif Bapak Ibu ya bisa nanti diangkat di penuh waktu ketika teman-teman itu bisa mengisi formasi tertentu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.